Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniawan Yoko Pamungkas dari Universitas PGRI Madiun dengan NIM 1905 10 10 37 dan rekan saya Rizky Brian Octavian NIM 1905 10 10 52 serta Ramzi Hamid 1905 10 10 59. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang memori. Pertama yaitu memori adalah istilah generik bagi tempat penyimpanan data dalam komputer. Selain itu, memori juga tempat penyimpanan data selama dan sebelum data diproses ke prosesor. Karakteristik sistem memori secara umum. Pertama yaitu lokasi. Terdiri dari CPU, internal atau main, eksternal atau secondary. Kedua, kapasitas. Terdiri dari ukuran word, banyaknya word. Ketiga, satuan transfer. Terdiri dari word dan block. Keempat, metode akses. Terdiri dari sequential access, direct access, random access, associative access. Kelima, kinerja. Terdiri dari access time, cycle time, transfer rate. Keenam, tipe fisik. Terdiri dari semikonduktor, permukaan magnetik. Ketujuh, karakteristik fisik. Terdiri dari volatil, non-volatil, dan erasable atau non-erasable. Dan terakhir yaitu organisasi. Catatan bagi pengguna dua karakteristik penting memori adalah kapasitas dan kinerja. Lokasi keberadaan memori di dalam sistem komputer yaitu 1. Memori lokal, 2. Memori internal, dan 3. Memori eksternal. Kapasitas memori. Kapasitas register atau memori lokal dinyatakan dalam bit. Kedua, kapasitas memori internal biasanya dinyatakan dengan bentuk bit atau 1 bit sama dengan 8 bit atau word. Panjang word umum adalah 8, 16, dan 32 bit. Kapasitas memori eksternal biasanya dinyatakan dalam bit atau unit of transfer. 1. Satuan transfer sama dengan jumlah saluran data masuk dan keluar dari modul memori. 2. Bagi memori internal atau memori utama, satuan transfer merupakan jumlah bit yang dibaca atau yang dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Metode akses memori. Terdapat 4 jenis pengaksesan satuan data sebagai berikut. Di antaranya 1. Sequential access, 2. Direct access, 3. Random access, dan 4. Associative access. Sequential access memori diorganisasikan menjadi unit data yang disebut record. Akses dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Direct access seperti sequential access, direct access juga menggunakan share, read atau write mekanis, tetapi setiap blok dan record memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. Selain itu, akses dilakukan secara langsung terhadap kisaran umum atau general vicinity untuk mencapai lokasi akhir. Random access yaitu setiap lokasi dapat dipilih secara random dan diakses serta diamati secara langsung. Associative access yaitu setiap word dapat dicari berdasarkan pada isinya dan bukan berdasarkan alamatnya. Dan seperti pada RAM, setiap lokasi memiliki mekanisme pengalamatnya sendiri. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Brian Octavian. Rizky Brian akan melanjutkan presentasi dari Mas Kurniawan, yaitu kinerja memori. Ada 2 buah parameter untuk kinerja sistem memori, yaitu waktu akses sistem dan waktu siklus. Laju pemindahan atau transfer rate itu adalah kecepatan pemindahan data ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Jadi kecepatan pemindahan datanya itu unit memori dari ke unit memori lain. Oke. Tipe fisik. Oke, di sini tipe fisiknya ada 2 memori, yaitu semikonduktor dan permukaan magnetik. Kalau semikonduktor itu memakai teknologi LSI atau VLSI. Memori ini itu banyak digunakan oleh memori internal, kayak contohnya tuh kayak RAM gitu. Terus yang kedua, memori permukaan magnetik itu banyak digunakan di eksternal. Contohnya kayak hard disk luar gitu loh, disk luar itu sama pita magnetik. Terus karakter fisiknya, yaitu karakter fisik memori itu ada volatil dan non volatil. Kalau
memori volatil itu informasi akan secara rusak secara alami. Jadi daya listriknya itu bisa dimatikan. Jadi dari alaminya listriknya itu. Terus yang kedua yaitu memori permukaan magnetik dengan adalah non volatil. Jadi lalu memori semikonduktor itu dapat berupa volatil atau non volatil. Dan erasable dan non erasable itu artinya itu isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain. Nah, organisasi yaitu organisasi adalah pengaturan bit dalam menyusun word secara fisik. Nah, macam-macam memori. Di sini ada 4, yaitu tercepat dan terlambat. Itu terdiri dari register, cache memory, main memory, sekunder memory. Register memory merupakan jenis memori di mana kecepatan akses yang paling cepat. Memori ini terdapat di CPU. Jadi memori register memory itu adalah jenis memori yang sangat cepat di prosesor ya. Contohnya register alamat, stack pointer, dan lain-lain. Nah, register sendiri itu terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu 8, yaitu data, alamat, general purpose, floating point, konstanta, vektor, special purpose, yang terakhir itu terhadap mesin gitu. Nah, itu cache memory yaitu memori yang berkapasitas terbatas. Jadi kayak apa ya, memorinya itu ada kapasitasnya gitu loh. Kapasitasnya itu tapi terbatas gitu. Dibatasi gitu. Dan ini tuh lebih mahal daripada yang register tadi. Oke, yang terakhir memori utama. Memori utama itu fungsinya untuk menyimpan data dan program, yaitu ada 2, RAM dan ROM. Nah, selanjutnya RAM akan dijelaskan oleh Mas Romzi Hamzid. Silakan waktu dan tempatnya saya silakan. Akan meneruskan presentasi dari Kurniawan Yugo dan Rizky Brian. RAM, Random Access Memory. RAM adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tepat, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Tipe umum RAM yang pertama, SRAM atau Static RAM, NVRAM atau Non-Volatile RAM. Yang ketiga, DRAM atau Dynamic RAM. Yang keempat, EDORAM atau Extended Data Out DRAM. Kelima, SDRAM atau Synchronous DRAM. Yang keenam, DDR SDRAM atau Double Data Rate Synchronous RAM. Yang ketujuh, DDR2. SRAM, Static Random Access Memory, Memory Access, Static Random Access Memory. SRAM adalah sejenis memori semikonduktor. NVRAM, Not Volatile RAM. NVRAM atau Non-Volatile RAM Access Memory merupakan sebuah jenis memori komputer dengan akses acak yang umumnya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti BIOS, EVI, atau firmware lainnya pada perangkat embedded secara router. DRAM, Dynamic RAM, Random Access Memory Dinamis. DRAM merupakan jenis random access memory yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor atau di dalam satu sirkuit terpadu. Contoh DRAM Dynamic RAM, EDORAM 72 pin, tegangan 2,5 volt, SDRAM 168 pin, tegangan 2,5 volt. Contoh DRAM Dynamic RAM, DDR 240 pin, tegangan 1,8 volt. ROM, Read Only Memory. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory. ROM ini adalah salah satu memori yang ada dalam komputer. ROM ini bersifat permanen, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walaupun aliran listrik dimatikan. Jenis-jenis ROM yang pertama, ROM
Programmable read-only memory dapat diprogram sekali saja oleh programmer. EPROM, Erasep Programmable ROM atau RP-ROM dapat dihapus dengan sinar ultraviolet serta dapat diprogram kembali berulang-ulang. EEPROM, Electrical Erasure Programmable ROM, data dihapus secara elektronik dan dapat diprogram kembali. Memori sekunder merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program, contohnya hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Hubungan antar memori, yang pertama hubungan harga. Semakin ke bawah adalah harganya semakin murah. Harga dihitung berdasarkan rupiah per bit data disimpan. Yang kedua, hubungan kapasitas. Semakin ke atas, umumnya kapasitasnya semakin terbatas. Yang ketiga, hubungan frekuensi pengaksesan. Semakin ke atas, semakin tinggi frekuensi pengaksesannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.